dan sakit kepala tung budrek tung. Datang kapan saja budrek, ada obatnya. Obatnya nonton kita semua. Nonton kita semua dijamin budrek. Maf itu bercanda. Sekarang kita serius. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know that. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami mau menjelaskan tentang materi manajemen ekonomi. Sebelumnya kita perkenalan dulu. Nama saya Kan Fitra Dani Haryanta, absen 10. Saya Gizan Mekfir, absen 12. Saya Lydia Meludin, absen 14. Saya Muhammad Imanul Safa, absen 18. Saya Tasya Nabila Farelia, absen 31. Saya Adnan Jaya Ramdhani, absen 2. Dan itu perkenalan dari kita. Mari kita lanjut ke materinya. Pengertian manajemen secara bahasa atau etimologi. Manajemen proses pengorganisasian, pengatur, pengelola SDM sampai dengan pengendalian agar bisa mencapai tujuan dari suatu kegiatan. Manajemen dibagi menjadi 3, yaitu 1. Manajemen klasik yang juga terdiri dari manajemen ilmiah seperti seperangkat mekanisme atau teknik abang of text untuk meningkatkan efisiensi kerja organisasi. Manajemen kesatuan yang utuh. Teori-teori manajemen. Teori manajemen dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah manajemen klasik yang juga terdiri dari manajemen ilmiah. Seperangkat mekanisme atau teknik-teknik, a bag of tricks, meningkatkan efisiensi kerja organisasi. Manajemen kesatuan yang utuh sama dengan manajemen kesatuan yang membahas keseluruhan masalah yang ada di dalam organisasi. 2. Manajemen perilaku atau perspektif yang mementingkan untuk manajemen memperhatikan perilaku dan kebiasaan individu dalam melaksanakan organisasi. Maksud dari penjelasan di atas adalah pendekatan hubungan manusia dengan perilaku ilmiah. Pentingnya belajar aspek sosial dan psikologis perilaku organisasi terhadap motivasi dan produktivitas bekerja. Pendekatan hubungan manusia karena pentingnya komunikasi dan partisipasi di tempat kerja. Dan ini telah membantu menciptakan lingkungan tempat kerja yang lebih mendukung hingga dapat berkontribusi pada peningkatan motivasi, produktivitas, dan kepuasan kerja pekerja. Pendekatan perilaku ilmiah. Hal ini juga dapat membantu untuk mempererat hubungan antara individu dalam satu kantor. Contohnya seperti menelpon partner kerja untuk mempererat hubungan kerja dengan sang partner. 3. Manajemen perilaku ilmiah. Metode bisnis yang menggunakan ilmu matematika dalam memecahkan masalah kuantitatif. Unsur-unsur manajemen. 1. Man atau manusia. Manusia adalah unsur yang krusial terutama dalam memajukan perusahaan. Setiap perusahaan pasti memerlukan sumber daya manusia yang unggul agar target tercapai. Manajemen dalam bidang manusia mencakup semua hal yang bisa mendatangkan kemajuan usaha. 2. Money atau uang. Uang adalah hal penting dan perlu dilakukan manajemen. Uang adalah unsur yang menjadi landasan dari setiap aktivitas yang dijalankan. Oleh sebab itu, pengaturannya perlu dilakukan dengan baik agar dapat menghasilkan pengeluaran yang efektif. 3. Material atau bahan. Bahan ini merupakan unsur yang mendukung kegiatan. Pemilihan bahan atau material ini juga perlu dipikirkan dengan bijak agar tidak material yang tersisa atau tidak diperlukan. 4. Machine atau mesin. Mesin adalah alat yang digunakan untuk membuat hasil produksi. Mesin ini biasanya dalam bentuk peralatan atau sistem teknologi
yang mendukung agar menghasilkan barang. 5. Metode. Metode ini adalah hal yang penting dan juga krusial untuk menjadi landasan dari berdirinya suatu usaha. Adanya metode ini berguna untuk memastikan kegiatan dari manusia sesuai dengan prosedur yang standar dan dalam bekerja. 6. Market atau pasar. Unsur yang terakhir adalah pasar yang meliputi strategi, pengendalian, perencanaan yang berkaitan dengan pemasaran atau emosi. Pada teknik pemasaran yang baik akan membantu dalam meningkatkan jumlah penjualan barang atau jasa. Tingkatan manajemen ada 3, yaitu 1. Manajemen puncak. Manajemen puncak harus memiliki keterampilan konsep dengan tugas untuk memimpin organisasi atau perusahaan secara keseluruhan agar dapat membentuk tim kerja yang baik. Manajemen puncak terdiri atas dewan direktur atau eksekutif, presiden direktur, kepala perwakilan, dan kepala divisi. Yang kedua adalah manajemen menengah. Manajemen menengah menjadi penghubung antara manajemen puncak dengan manajemen lini pertama. Manajemen menengah dalam profesinya adalah manajer menengah. Tugasnya membawai dan mengarahkan kegiatan para manajer lainnya atau bisa juga karyawan operasional. Sebagai contoh, manajer cabang, kepala pengawas, kepala departemen, kepala bagian, dan lain-lain. Yang terakhir adalah manajemen lini pertama. Manajemen lini pertama harus memiliki keterampilan teknis yang bertanggung jawab memimpin dan mengawasi tenaga operasional. Manajemen lini pertama berhubungan langsung dengan tenaga operasional atau karyawan. Contohnya adalah manajer pabrik, kepala seksi yang langsung membawai tenaga pengetik dan tenaga administrasi dalam kantor yang besar, atau pengawas teknis dalam suatu perusahaan otomotif. Bidang-bidang manajemen. 1. Bidang manajemen produksi. Bidang-bidang manajemen yang tidak kalah penting yaitu berkaitan dengan produksi yang ada di perusahaan. Produksi sendiri adalah kegiatan terkait dengan proses produksi, bahan baku, alat yang digunakan, serta metode produksi yang dipakai. Bidang manajemen produksi adalah pekerjaan yang krusial yang bisa memengaruhi jalannya perusahaan. Produksi merupakan hal yang riskan dan memerlukan cara yang efektif untuk membuat suatu barang. Hal ini dikarenakan produksi barang memerlukan biaya modal, jadi perlu diperhatikan. Jangan sampai biaya produksi melebihi harga jualnya. Seorang manajer operasional akan memikirkan bagaimana cara proses produksi yang terstruktur untuk menghasilkan barang dengan cepat. Perlu juga memikirkan tentang barang atau jasa apa yang dibuat, proses penyimpanan, sampai ke proses pendistribusiannya. Selain itu, seorang manajer operasional juga perlu memikirkan maintenance alat agar bisa dipakai dalam jangka waktu yang lama. 2. Bidang manajemen pemasaran. Bidang manajemen pemasaran berkaitan dengan aktivitas memperkenalkan produknya kepada target konsumen. Manajemen pemasaran adalah manajemen yang berkaitan dengan kegiatan promosi dan penjualan sehingga meningkatkan penghasilan. Kegiatannya adalah sebagai berikut. 1. Melakukan riset pasar terkait dengan kebutuhan konsumen serta produk apa yang menarik. 2. Melakukan perencanaan pemasaran mulai dari target, metode, sampai segmen pasar. 3. Melakukan analisis. 4. Merencanakan promosi yang efektif melalui berbagai media. 3. Bidang manajemen keuangan. Bidang manajemen keuangan membahas tentang cara atau pengelolaan keuangan yang benar. Setiap perusahaan membutuhkan pengelolaan keuangan agar bisnis dapat berjalan dengan baik. Diperlukan adanya manajer keuangan yang harus mengurus perusahaan agar keuangan mereka tidak memburuk. Manajemen keuangan sangat penting dan banyak dicari oleh dunia kerja. Perhitungan aliran dana yang masuk dan keluar juga diperlukan untuk semua bisnis. Bidang manajemen ini berfungsi untuk mendapatkan penghasilan lebih baik. Kemudian memperhatikan berapa pengeluaran tiap bulannya. Dengan mengetahuinya, manajer keuangan bisa merencanakan pengeluaran secara tepat dengan memilih alternatif yang lebih murah untuk biaya modalnya. Contoh lainnya yaitu menghitung biaya pendapatan yang
diterima perusahaan, apakah sudah untung atau tidak. Kemudian meningkatkan hasil pendapatan dengan berbagai strategi dan kebijakan sehingga keuntungan selalu bertambah. 4. Bidang manajemen sumber daya manusia. Bidang manajemen sumber daya manusia adalah mengatur hal-hal yang berkaitan dengan sumber daya manusia. Contohnya di dalam perusahaan, manajemen perlu memperhatikan bagaimana karyawan perusahaan bekerja. Bidang-bidang manajemen SDM mengatur tentang cara yang perlu dilakukan untuk membuat tenaga kerja dapat bekerja secara maksimal dan sesuai dengan tujuan yang ingin ditetapkan. Oleh sebab itu, kegiatan dari manajemen SDM berkaitan dengan pemberian gaji, pencarian karyawan atau perekrutan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, sampai dengan pengembangan karyawan. Contohnya, melakukan mutasi, mengadakan pelatihan dan sertifikasi untuk karyawan, dan masih banyak lagi. Selain itu, bidang-bidang manajemen juga menyangkut hal-hal tentang pemenuhan hak karyawan. Misalnya, seperti memberikan suasana yang nyaman di kantor untuk meningkatkan kinerja, memberikan peraturan tentang kesehatan dan keselamatan kerja, menyiapkan kotak P3K untuk kebutuhan kesehatan, dan lain sebagainya. Perencanaan. Salah satu 5 fungsi manajemen yang penting adalah perencanaan atau planning. Manajemen berfungsi untuk memberikan arahan, koordinasi, dan pengendalian yang baik berdasarkan rencana yang sebelumnya telah ditetapkan. Namun, dalam menjalankan proses manajemen, perencanaan yang dibuat tidak harus mutlak dijalankan. Bisa saja perencanaan tersebut berupa sesuai dengan situasi yang ada. Namun, perencanaan ini tetap penting dilakukan. 2. Perorganisasian. Kami juga akan menjalankan fungsi manajemen berikut, yaitu perorganisasian. Menurut Henry Fayol, perorganisasian dilakukan dengan mengelola sumber daya yang ada dengan baik sampai dengan melakukan pengaturan agar rencana yang sudah ada dapat berjalan sesuai perkiraan. Dalam menjalankan fungsi perorganisasian ini terdiri dari 4 tingkatan. Di antaranya adalah pemberian tugas, menjadi 1 pengarahan, ada jenjang organisasi, dan tingkat sentralisasi. Adanya perorganisasian akan membuat pelaksana tugas menjadi lebih efisien dan efektif. 3. Pengarahan. Kita sebut fungsi manajemen lainnya yaitu pengarahan atau briefing. Pengarahan juga diperlukan untuk setiap kegiatan yang melibatkan banyak orang seperti organisasi atau perusahaan. Sebutkan fungsi manajemen pengarahan ini diberikan untuk memudahkan proses pelaksananya tugas agar berjalan sesuai harapan. 4. Koordinasi. Fungsi-fungsi manajemen yang tak kalah penting adalah bertujuan untuk koordinasi dan menyelaraskan kegiatan. Adanya koordinasi antara divisi atau sesama divisi akan membuat tujuan perusahaan menjadi lebih mudah tercapai. Koordinasi yang baik dilakukan dengan interaksi yang efektif kepada rekan kerja atau kebawahan. Interaksi ini harus terjalin secara harmonis dan semangat kekeluargaan. Nomor 5. Pengendalian. Fungsi-fungsi manajemen lainnya yaitu pengendalian atau controlling. Pengendalian juga termasuk dalam fungsi manajemen yang tidak boleh terlewat. Pengendalian bertujuan proses berjalannya suatu kegiatan. Selain itu, fungsi ini juga berguna untuk memastikan semua kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dapat berjalan dengan baik. Adanya pengendalian juga berguna untuk membuat perusahaan menjadi lebih berkembang. Hal ini karena pengendalian akan lebih mencegah risiko kerugian yang mungkin terjadi. Mungkin cukup sekian dari kami. Mohon maaf kalau kami ada salah kata dan perbuatan. Bukan mawar, bukan selasi. Warnanya cerah, tiada duanya. Cukup sekian dan terima kasih. Saya harap tiada yang bertanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unsur-unsur manajemen. 1. Man atau manusia. Manusia adalah unsur yang krusial terutama dalam memajukan perusahaan. Setiap perusahaan pasti memerlukan sumber daya manusia yang unggul agar target dicapai. Manajemen dalam bidang Ono double lho manajemen ki satu. Mana?